Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abrizal Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 266 dari kelas H angkatan 23. Sini akan melakukan simulasi routing statik menggunakan Genestry sebagai penugasan minggu 12 dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, pertama-tama kita pada VirtualBox kita upload atau mengimpor PC dan router seperti pada video sebelumnya. Lalu settings PC pada bagian network seperti ini, internal network, dan dibiarin default dan adapter type-nya adalah PCNet Fast 3. Oke. Selanjutnya pada router, pada adapter 1 kita menggunakan internal network, internet seperti biasa, dan adapter 2 kita menggunakan NAT dan adapter type-nya PCNet Fast 3. Selanjutnya pada Genestry, sebelumnya kita mengupload pada preference tunggu sebentar pada menu VirtualBox VMS dan mengupload PC. Untuk menguploadnya sendiri kita bisa new dan memilih sebentar. Ini di antara sini akan tertampilkan PC dan router S. Dan jangan lupa untuk mengklik use as a linked base VM experimental. Setelah diupload seperti ini, kita mengedit PC-nya pada network seperti ini. Kita menggunakan dua adapters. First port name adalah LAN, format ETH, dan type-nya PCNet Fast 3, dan konfigurasi custom-nya untuk adapter satunya random saja. Saya menggunakan nama VSR. Lalu jangan lupa untuk allow Genestry to use any configured VirtualBox adapter. Lalu pada settingan router sendiri, simbolnya kita memindahkan kepada router firewall dengan cara browse. Tunggu sebentar. Lalu pada menu klasik kita bisa search router underscore firewall ini, tampil klik dan oke. Dan saya sudah men-settingnya kepada router firewall, jadi cancel aja. Untuk pada bagian network kita membutuhkan 5 adapters. First port name dibiarin kosong dan informannya ETH dan type-nya PCNet Fast 3. Dan untuk ini jangan lupa di allow kan Genestry to use any configured VirtualBox adapter. Setelah itu kita bisa pada menu ini kita bisa pilih untuk PC routersnya. Kita menggunakan 3 PC, 4 PC sebenarnya, dan web server ini kita mengubah simbolnya, mengubah change symbol menjadi server, yang awalnya PC menjadi server. Mengubahnya juga simple. Tunggu sebentar, dan pada menu klasik ini kita bisa search server dan akan keluar server. Oke. Dan setelah semua sudah menjadi serangkaian begini, kita menggunakan ini untuk menjalankan semuanya, mengaktifkan semua yang diperlukan. Itu akan membutuhkan beberapa saat untuk mengaktifkannya satu persatu. Dan setelah diaktifkan akan berbentuk seperti ini. Router OS, OS2, OS3 semua akan langsung aktif. Kita menggunakan PC 1, PC 3, dan web server terlebih dahulu. Pada PC 1 kita langsung menggunakan Winbox-nya seperti ini. Begini tampilan awalnya. Kita connect ke MAC address-nya, lalu kita setting address-nya.
seperti ini yang sudah saya masukkan. Ada 12.12.12.1/24 pada Ethernet 1, lalu ada 12.12.12.12.1/24 Ethernet 1, terus selanjutnya ada 13.13.13.13.1/24 pada Ethernet 2, lalu ada 192.168.1.62/26 pada Ethernet 3, dan selanjutnya ada 192.168.1.126/26 pada Ethernet 4. Oke. Selanjutnya pada PC 3 ya, kita melakukan hal yang sama. Seperti ini addressnya yang sudah ditambahkan. 12.12.12.2/24 pada Ethernet 1, 23.23.23.2/24 pada Ethernet 2 interface-nya, dan 192.168.1.254/26 untuk di Ethernet 3. Begitupun pada web server, sudah pada address listnya kita menambahkan seperti ini: 13.13.13.3/24 pada Ethernet 1, 23.23.23.3/24 pada Ethernet 2, dan 43.43.43.3/24 pada Ethernet 3. Setelah itu pada PC 1 kita mengkonekkan control panel network pada local area connection properties, dan pada internet protocol TCP/IP klik 2 kali dan kita mengatur mandiri atau manual IP address dari PC 1, yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet maxnya ada .192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Oke saja. Selanjutnya close. Selanjutnya pada PC 2 kita juga pada control panel local area connection properties TCP/IP mengatur manual, yaitu IP address-nya adalah 1.65, subnet max-nya .192, dan default gateway-nya .126. Oke, selanjutnya pada PC 3 kan juga melakukan hal yang sama. Properties TCP/IP mengatur manual IP address-nya itu .253 dan gateway-nya default gateway-nya .254. Supaya pada web server demikian, network connection dan local area connection properties TCP/IP dan mengatur IP address-nya 43.43.43.1 dan default gateway-nya .3. Case kembali pada PC 1. Oke, sebelumnya untuk mengatur routing statiknya kita ke IP, lanjutnya di bagian routes kita menambahkan ini, mengatur destination address-nya 43.43.23.0/24 dan gateway-nya 13.13.13.3. Oke, enter. Selanjutnya yang ini, destination address-nya 192.168.1.128/25 dan gateway-nya 12.12.12.2. Oke, begitupun pada PC yang lain, PC 3. Pada IP routers
routes kita menambahkan 43.43.43.0/24 dan gateway-nya 23.23.23.3. Enter. Dan ini untuk mengatur routing statiknya 192.168.1.0/25, gateway-nya 12.12.12.1. Enter. Selanjutnya pada web server sama halnya IP dan routes kita menambahkan ini 192 salah 192.168.1.0/25 dengan gateway-nya 13.13.13.1. Dan terakhir adalah untuk mengajarkan routing static sama halnya pada Cisco Packet Tracer. Kita melakukan seperti ini pada pilihan IP dan routes. Kita menambahkan beberapa tambahan destinasi alamat, destinasi address-nya. Ini yang terakhir 192.168.1.128/25, gateway-nya 23.23.23.2. Oke. Kita cobanya pada command prompt ping 192.168.1. Saya lupa untuk alamat address-nya. PC2 65. Oke. Kita akan mencoba pada PC2 terlebih dahulu, dari PC1 menuju PC2 65. Oke. Oke, berhasil. PC2 merespon dan kita restart. Yang dari PC1 menuju PC2. Oke, selanjutnya kita menuju PC3. Tik 253. Oke, berhasil lagi dari PC1 menuju PC3. Tracer lagi untuk mengetahui jalannya router ini. Dari PC1 keluar menuju router 2 dan masuk kepada PC3. Selanjutnya kita ke web server. Dari PC1 menuju web server dengan alamat IP 434343.1. Si destination host unreachable. Kita ulang lagi ping. Oke, masih destination host unreachable pada PC1 menuju web server. Kita kembali lihat lagi untuk ininya. Ini sudah benar di web servernya sendiri. Jika sudah benar,
Masih destination host unreachable. Kita melakukan percobaan lagi pada PC1 untuk ping ke web servernya. Apakah masih tidak bisa? Oke. Tampaknya tidak bisa, destination tetap host unreachable. Setelah saya mengecek kembali pada web server pun, saya sudah memasukkan kriteria yang sama pada PDF bantuan dari dosennya. Sudah memasukkan hal-hal yang sama seperti panduannya, namun tetap saja masih belum bisa terhubung ke web server sendiri. Dan dari web server pun ping keluar ke PC 1, 2 maupun 3 itu juga tidak bisa terlaksana, dan keterangannya destination host unreachable. Meskipun kurang tahu, setelah saya mengecek kembali, sudah saya masukkan seperti pada bantuannya, namun tetap saja destination host unreachable. Mungkin pada praktikum kali ini atau simulasi kali ini kekurangan pada menghubungkan pada web servernya. Namun setelah dicoba tadi pada menuju PC3, dari PC1 menuju PC3 dan dari PC1 menuju PC2 berhasil. Pada PC1 selanjutnya kita coba pada PC3 main prompt ping menuju PC1 berhasil. Kita restart kembali. Oke, dari gateway-nya keluar gateway PC3 menuju PC1. Ini kita coba lagi kepada ping menuju PC web server. Sepertinya masih tidak bisa. Salah. Ya, tidak bisa. Masih destination host unreachable. Setelah saya ngecek lagi, ternyata saya pun kurang tahu kesalahannya di mana, padahal sudah memasukkan sesuai dengan panduan. Oke, mungkin untuk terakhirnya kita tes pada PC 2 menuju PC 3. Berhasil. Restart lagi. Oke, berhasil ya. Sekian dari simulasi routing statik pada Genistry, namun masih ada kekurangan. Dari ketiga PC belum bisa terhubung ke web servernya. Namun setelah saya cek kembali, sudah menggunakan panduan yang sesuai. Namun setelah dijalankan pada command prompt, masih belum bisa terhubung kepada
web server itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.